Halo semuanya, kami bakal membagikan konten mengenai tutorial penggunaan motion board buat user baru yang pastinya bermanfaat. Enggak usah berpanjang lebar, mari kita mulai. Melanjutkan dari bagian keempat sebelumnya mengenai kustomisasi bagian. Selanjutnya bagian kelima, yakni kustomisasi spreadsheet. Pada bagian ini menyajikan dashboard analisis penjualan, No5 Average Distribution Analysis Board untuk penjualan distribusi. Tujuannya untuk mengetahui status pengiriman bulanan dari pengiriman minuman menurut kategori produk dan kelompok penjualan. Kami akan mengelompokkan area untuk digabungkan sebagai unit yang lebih besar dan menambahkan item pasca perhitungan. Selain itu, kami juga akan menyetel peringatan untuk menandai data tertentu dan membuat papan atau dashboard yang mudah dilihat dan dipahami oleh user. Pertama-tama kita masuk ke boardnya terlebih dahulu. Oke, kita sudah masuk ke boardnya. Selanjutnya, di sini kita langsung ke mode edit. Oke. Pertama-tama kita akan membuat agregat berdasarkan blok area atau item group pada monthly achievement rate by kategori yang ini nih. Oke. Yang pertama yang dilakukan yaitu tentunya langsung ke edit data source pada bagian ini. Kemudian kita akan diarahkan untuk membuat suatu kondisi item. Nah, di sini kita akan membuat item, grup item, sesuai dengan yang instruksi awal. Di sini grup item, kemudian kita oke. Selanjutnya, di sini kita diarahkan untuk membuat item name-nya yaitu area block. Kemudian di sini target itemnya area. Nah, di sini menyesuaikan kebutuhan user nantinya. Kemudian input. Kemudian jika telah selesai kita langsung add. Oke. Selanjutnya, nah di sini langsung diarahkan ke tab add group. Nah, di tab add group ini kita menamakannya dengan nama Eastern Japan. Nah, adapun untuk grup kontennya antara lain Hokkaido, Tohoku, dan Kanto. Nah, setelah itu kita oke. Nah, setelah semuanya terpenuhi, kita oke. Nah, ini karena telah ada sebelumnya, makanya di blok dan diberikan peringatan seperti ini. Nah, langsung saja ke area blok ini untuk melihatnya. Nah, di sini dibuat dua. Jadi kan Eastern tadi Eastern Jepang. Kemudian setelah itu kita add tombol add ini ke Western Jepang. Nah, Western Jepang ini terdiri atas Chubu, Kansai, dan Kyushu. Oke, nah jadi tadi sudah. Maka area blok itu ditampilkan seperti ini pada tab Data Source Editor Preview. Oke, setelah tampil kita langsung oke kan. Nah, datanya seperti ini. Oke, mungkin setelah itu kita dapat mengkalkulate atau menghitung achievement rate
dari post calls item. Oke, ini pas itu berarti di itu function some achievement by group achievement oke. Oke, ini kan only achievement rate by. Oke. Y kategori, kemudian kita ke edit data source. Seperti biasa ketika ingin meng-custom sesuatu pada sebuah data, kita harus masuk ke edit data source. Nah, kemudian di sini kita telah pada bagian summary item ini kita dapat mengcustomnya, kita dapat menambah dan mengulanginya dengan kita menarik item dari item list yang tersedia pada data search editor ini. Nah, kemudian selanjutnya diminta untuk membuat create additional item seperti yang dibuat sebelumnya. Nah, di sini untuk post calls item. Oke. Kita lanjut. Di post calls item create ini kita diminta untuk memasukkan item name-nya yaitu achievement rate. Oke. Kemudian kita lanjut ke summary itemnya, kita result, item value, insert formula, kita tidak mengubahnya. Begitupun sampai ke sales gold. Oke. Nah, di sini tidak diperlukan untuk menggantinya. Oke. Nah, setelah itu langsunglah kita diarahkan untuk ke kita setelah selesai. Nah, karena datanya pun sudah ada sebelumnya, makanya kita diperingatkan untuk tidak melanjutkannya karena ada duplikat nama sebelumnya. Ya, mungkin setelah itu bakal muncul preview seperti yang di bukan preview, akan muncul di item list item yang telah dibuat tadinya itu achievement rate. Nah, ini nih. Kita bisa lihat pengaturan seperti ini. Mungkin user bisa menyesuaikan nanti sesuai kebutuhan. Selanjutnya, setelah tampil preview seperti ini, tinggal diklik OK dan selesai. Oke, mungkin itu untuk selanjutnya kita akan edit the display of summary items. Jadi kita akan mengeditlah tampilan dari summary item. Selanjutnya di sini kita langsung saja ke mana nih? Nah, kita ke chart menunya, kita pilih settings, summary, item format. Nah, di sini kita dapat menyesuaikan dengan kebutuhan juga. Di sini persentase, karena kita ingin menampilkan persentase, maka kita bakalan menampilkan dalam bentuk persentase. Nah, kemudian untuk desimalnya sendiri kita bisa ubah sesuai kebutuhan. Coba yang sekarang 2, coba kita tampilkan desimalnya dalam 5. Nah,
Jadi desimalnya di belakang koma ada 5 angka. Seperti itu. Kita ubah kembali menjadi 2. Adapun untuk sufiksnya ini kita bisa menyesuaikan sebenarnya. Karena persentase itu kayak seperti tambahan di akhir kata atau tulisan. Jadi mungkin kalau misalnya kita hashtag coba. Nah, jadi yang ditampilkan seperti ini. Ini untuk summary item di achievement rate. Nah, oke. Untuk GAP achievement rate, nah, bisa menyesuaikan juga tergantung sesuai kebutuhan user ke depannya. Oke, selanjutnya hide items while maintaining the order. Jadi kita dapat menghapus sebuah item seperti itu, sebuah kolom di sini. Jadi tinggal ditarik dan dorong. Jadi kalau misalnya grup ini mau dihilangkan bisa langsung ditarik aja ke sini. Nah, jadi grupnya langsung otomatis hilang. Kita tarik kembali, bakal ada lagi. Nah, kayaknya ada satu kolom nih yang tertutup di sini atau yang dihapus sebelumnya, kita bisa tarik. Nah, ini area code. Area code dihapuskan karena mungkin tidak terlalu diperlukan pada data ini. Makanya kita hide. Kemudian ini bisa custom. Oke, yang lainnya tidak bisa. Oke, sebenarnya lebih ke ketika ada garis tebal seperti ini, itu bisa di hide dan di unhide seperti itu. Selanjutnya kita dapat set gap achievement rate to change color with an alert. Jadi di sini menggunakan fungsi alert. Jadi ketika kondisi yang ditentukan melebihi maupun di bawah dari kondisi yang telah ditentukan itu dapat memberikan indikator berupa warna. Nah, seperti bagaimana caranya? Kita bisa mengganti seperti ini ya. Seperti biasa kita ke edit data source. Nah, mungkin sedikit tambahan terkait dengan split ini, memang lebih banyak diedit menggunakan edit data source, karena kan kalau misalnya chart ya mungkin berhubung memang dalam bentuk chart, karena ini kan hanya spreadsheet, jadi ya kebanyakan di maintenance atau di customnya lewat edit data source. Nah, ini kita masuk ke menu alert di data source editor. Nah, di sini kita diarahkan untuk ke chart. Langsung saja kita langsung memilih GAP achievement rate, karena di GAP achievement rate yang bakalan kita bikinkan level-level tertentu sehingga kita dapat mengetahui lah indikator yang diberikan oleh data yang telah dimonitoring atau data yang telah terbaca yang disajikan oleh motion board. Oke, nah di sini sudah masuk. Nah, sisa kita menyesuaikan di sini GAP achievement-nya, comparison targetnya apa juga. Jadi yang yang di compare tuh apa, kemudian item name-nya apa, itu kita bisa menyesuaikan di sini. Karena memang item yang mau di compare itu sama dengan nama yang bakal kita buat, maka penamaannya pun tidak masalah untuk digamakan. Jadi input metodenya single, kemudian comparison-nya melebihi. Dari ini ada beberapa kondisi lebih kurang atau seperti apa. Oke, nanti menyesuaikan dari kebutuhan. Value-nya sendiri ini kita bisa menyesuaikan menggunakan 0,03 di electric input. Nah, jadi ketika sudah, kita bisa langsung tambah nih. Tambah di sebelah sini untuk
pembandingnya. Jadi pembanding ini coba kita tes ya sampai berapa, apakah maksimal 8 juga seperti di, oh ternyata bisa lebih. Oke, berarti ini bisa lebih banyak untuk dibandingkan ketika memang dibutuhkan untuk membandingkan dan menggunakan fungsi alat. Oke, caranya di level kedua ini kita bisa mengikuti seperti langkah pertama, hanya saja di sini hanya saja di sini mengganti warna indikator, kemudian namanya disamakan, isian di sininya pun semuanya disamakan kecuali di sini. Jadi penggunaan level 1 kurang dari 1, jadi ini merupakan indikator aman karena ini merupakan pembanding di bawah dari yang pembanding merah ini. Seperti itu. Jika sudah ya tinggal klik OK. Kemudian previewnya sudah terlihat sesuai dengan keinginan user. Langsung saja di OK juga. Selesai. Kemudian di save. Klik OK. Udah. Setelah di save, tidak ada yang bakal ditambahkan, kita exit. Selesai. Terima kasih. Sekian dari penjelasan bagian ke-5. Sampai jumpa di bagian ke-6.